sebenarnya kita membangun suatu teologi di situ. Bukan bangun teologi, kita sedang belajar teologi di situ sebenarnya pada waktu kita belajar teks bahasa teks kitab suci dari bahasa aslinya sebenarnya. Pentingnya sebenarnya kita belajar bahasa Yunani kuno, koine sebenarnya itu sebenarnya adalah tujuannya sebenarnya bagaimana kita tidak boleh iri. Oh, ini bahasa Yunani harus diajarkan mulai dari anak kecil ya. Saya sih tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Istilahnya ya kita harus bersyukur Alkitab sudah terjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia. Nah, itu kita harus bersyukur itu karena Tuhan ini. Nah, di sini sebenarnya bukti bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang eksklusif. Tapi Tuhan yang inklusif, merangkul semua bahasa gitu, sehingga tidak ada lagi favoritisme. Oh, Tuhan hanya mengasihi sayang bahasa Yunani, sehingga kita terlalu, atau bahasa Ibrani gitu. Enggak, ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sebagaimana Tuhan berbicara kepada pembaca mula-mula kalau dalam bahasa Ibrani, untuk orang Israel, terus pada zaman PB bahasa Yunani. Nah, Tuhan kan berbicara ke dalam bahasa yang dapat dimengerti. Betul. Ya kan? Oh, kalau pakai bahasanya Tuhan, manusia itu nggak bakalan mengerti dan nggak bakalan nyampe. Jadi Tuhan berbicara itu ya kepada bahasa Ibrani, melalui bahasa Ibrani dan bahasa Yunani pada zaman PB. Dan Tuhan juga ingin supaya segala bangsa itu mengerti maksud Tuhan. Makanya Alkitab itu diterjemahkan. Supaya semua bangsa itu, semua etnis, semua suku itu bisa mengerti, gitu. Oke, sekarang gini, seandainya ini saya ngomong ya namanya obrolan di warung kopi ya, jadi ada yang berandai-andai gitu ya. Seandainya gitu ya, pewahyuan Alkitab itu datangnya pada masa kini, bukan pada masa lampau, pada zaman-zaman yang itu. Pada masa kini, pada masa-masa kita ini, dan ternyata gitu, penulis-penulis Alkitab itu berasal dari Indonesia. Nah, memungkinkan nggak kira-kira itu para penulis itu memakai bahasanya Tuhan yang akan disampaikan buat kita, ternyata pakai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kira-kira mungkinkah nggak itu? Ya, memungkinkan. Ya, memungkinkan. Karena Tuhan berbicara itu istilahnya begini. God speak to the certain person in a certain place and a certain time. Jadi Tuhan berbicara kepada orang tertentu, kepada suku tertentu, dan kepada orang tertentu. Keren ya? Iya kan? Nah, karena Tuhan berbicara kepada orang itu pada waktu tertentu, sehingga Tuhan menggunakan bahasa yang populer pada orang itu. Nah, sekarang bagaimana firman Tuhan itu bisa bukan hanya kepada orang itu saja, suku itu saja, supaya bisa dimengerti juga kepada orang lain, maka itu pun juga harus diterjemahkan atau ditafsirkan. Jadi proses penerjemahan pun juga sebenarnya adalah proses penafsiran di situ. Bagaimana dia memahami. Jadi penerima wahyu itu dia memahaminya seperti itu dan dia menuliskannya dalam bahasa dia. Gitu. Sehingga bagaimana ketika dia bisa mendapatkan sebuah rema di situ dan dia mengatakan Tuhan berbicara sehingga ada perubahan hidup di situ, dan bagaimana pewahyuan penyingkapan diri Tuhan itu juga bisa mengubah kehidupan orang lain, maka itu orang lain pun juga dia menerima teks itu dan dia menerjemahkannya dalam konteks dia dan di dalam bahasanya dia. Di situ. Oke. Jadinya nggak gini nggak kira-kira ya? Itu kan ketika Alkitab diterjemahkan, di situ dalam proses penerjemahan berarti juga ada proses pentafsiran tadi ya, kalau nggak salah. Penafsiran. Nah, iya. Kalau itu sudah ada proses penafsiran, kemudian yang kita pembaca Alkitab yang sudah diterjemahkan itu
akhirnya kan kita menafsirkan lagi. Apa nggak terjadi double penafsiran ya kira-kira? Yang saya maksud penafsiran dalam artian di sini adalah sesuai dengan konteks kita. Sesuai dengan konteks kita. Yang konteks kita yang tujuannya adalah mengubah kehidupan saya sebagai pembaca. Gitu, bukan membuat saya takut, tapi changing life. Tujuan dari situ sebenarnya adalah perubahan hidup, perubahan perspektif, perubahan pola pikir dari yang tadinya itu gelap sekarang terang gitu. Istilahnya begini sebenarnya. Iluminasi gitu ya. Proses iluminasi di situ, pencerahan di situ. Nah, ini menarik nih mengenai iluminasi. Lalu kan kita tahu, mungkin teman-teman yang dengar mungkin ada beberapa yang bukan sekolah Alkitab gitu ya. Tapi kalau kita belajar di biologi, kita belajar dari penulis awal mendapatkan inspirasi, lalu kita yang membaca ini mendapatkan iluminasi. Nah, kadang ya, sometimes orang itu gini, orang Matius saja boleh menafsirkan perjanjian lama dengan menurut dia. Nah, saya yang sekarang boleh dong menafsirkan itu tanpa harus ngerti bahasa Asia Alkitab. Karena itu kan, jadi gini, banyak orang-orang yang mensejajarkan dirinya itu seperti penulis-penulis awal. Nah, bukankah itu sesuatu yang salah? Itu yang jadi problem. Akhirnya mereka malas tuh. Malas lihat teks aslinya, karena ya sudahlah, tafsirkan aja sesuai dengan apa yang aku pengen gitu. Itu bagaimana? Ya, seperti fenomena seperti itu sebenarnya ya, ketika kita orang membaca teks itu, kita juga harus melihat yang melibatkan subjektivisme tadi kita itu. Subjektivisme itu berperan di situ. Bagaimana cara saya memahami teks ini, sehingga tujuannya di situ sebenarnya adalah untuk mengubah kehidupan saya sebagai pembaca, pembaca teks. Bagaimana itu menjadi rema bagi saya, itu tuh subjektif, gitu. Tetapi kita tidak sedang mengganti posisi daripada penerima mula-mula atau penulis mula-mula, gitu. Tapi ini murni bagaimana saya mendapatkan suatu pencerahan yang baru. Bagaimana saya membaca teks itu, bahkan dalam satu teks pun juga itu kita bisa mendapatkan pencerahan yang baru dalam iya, pencerahan yang baru, walaupun kita pernah mengkhotbahkan teks itu tapi dengan judul yang berbeda, tapi pada satu kali kita membaca teks itu kita bisa mengubah, tapi tidak jauh maksudnya tidak melenceng jauh, tapi ini sedang sama berbicara gitu, untuk mendapatkan suatu pencerahan yang baru di situ. Oke, Cak Peri, bagaimana Cak Peri? Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Ya, menarik ya, karena kan kita juga belajar ineransi Alkitab ya, ketidakbersalahan Alkitab gitu ya. Mungkin ini kan agak jauh dari hal-hal seperti itu. Cuman dalam arti kan, ya itu tadi yang Kak Jeff sempat singgung, bahwa terjemahan itu berbeda-beda gitu ya, tapi itu saling melengkapi. Ada beberapa aliran yang dia tuh lebih ke King James Version, lalu ada beberapa aliran bahwa menganggap bahwa teks-teks asli itu lebih mantap daripada terjemahan yang lainnya. Jadi kita nggak boleh lihat terjemahan tuh. Nah gitu. Nah, seperti itu tuh kita menanggapinya harus bagaimana? Karena kan itu kita harus dengan cermat ya, apalagi itu sifatnya subjektif ya. Oh, ini aku lebih bener ini. Nah, tolak ukurnya itu apa ya Kak Jeff ya? Supaya kita ngerti gitu. Ya, tolak ukurnya kita nggak bisa boleh mengatakan harus terjemahan ini, versi ini yang bagi saya sih melihat ada banyaknya terjemahan ya, versi Alkitab, mau King James, NIV, terus ESV. Saya kira kita bersyukur ada banyak versi terjemahan, karena kenapa saya katakan kita bersyukur? Karena kita ini akan diperkaya dengan berbagai informasi, berbagai terjemahan itu sendiri, sehingga teks kitab suci itu begitu dalam,
Dan dia bukan hanya berbicara tentang satu aspek di situ, tapi ada banyak aspek di situ. Nah, caranya adalah bagaimana dia berbicara banyak aspek. Ya kita lihat tadi ini versi-versi terjemahan tadi itu untuk memperkaya kita. Gitu. Nah, saya kira para penerjemah Alkitab itu sendiri bukan orang yang abal-abal. Mereka adalah orang-orang yang saya kira yang Tuhan pakai, sehingga mereka menggumuli terjemahan mereka itu sendiri. Nah, kita bersyukur ada banyak versi itu sendiri, sehingga kita menjadi pembanding bagi kita. Pembanding bukan berarti, oh ini yang paling benar, enggak. Pembanding untuk memperkaya kita, bagaimana kita memahami teks itu sendiri. Oh, Gitu. Ya, mantap sekali, luar biasa. Ini kita pembicaraan kita tadi ini kan sudah begini nih, sudah naik, levelnya udah naik ya. Yang dibicarakan udah naik. Tapi nih, saya punya pertanyaan lagi, yang turun lagi gitu, dari nggak naik lagi. Jadi supaya nih teman-teman yang mengikuti video kita, obrolan kita di warung kopi Cak Agus ini, mereka juga nggak gini, aduh panas aku gitu ya. Jadi agak rileks lah. Nah, pertanyaan saya gini, kembali masih mengenai Yunani. Sebenarnya kalau kita mau belajar Yunani gitu ya, karena kita ya memang dari awal kita gak mempelajari tentang huruf-hurufnya seperti apa. Paling-paling ya kita waktu di sekolah umum kita hanya menyinggung ada beberapa, mungkin ada alfa, ada beta, piro, itu aja yang kita tahu dalam rumus-rumus matematika maupun kimia itu yang muncul kan gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya gini, sebenarnya apa sih yang membuat kita bisa menarik dan menyenangkan belajar Yunani gitu? mungkin kiat-kiatnya juga ya. Maksudnya cara ngafalinnya cepet tuh juga gimana? Ya, bagaimana? Karena saya belum sama Cak Jeffrey ini kan saya sama Bu Ingrid. Nah, sama Bu Ingrid ini dikasih lagu gitu loh. Ada lagunya gitu loh, supaya kita tertarik lah. Untuk Cak Jeffrey sendiri bagaimana gitu loh? Oh, saya kira kecuali kalau sekolah di Sati atau sekolah teologi baru saya tekankan untuk menghafal ya. Karena sekarang kalau kamu belajar bahasa Yunani ini di HP-mu ini terlalu banyak untuk ini berseleweran ini bahasa Yunani. Di HP saya itu ada Alkitab bahasa Yunani, bahasa Ibrani, cara membacanya ada. Jadi sebenarnya tool sudah ada. Kita ini bersyukur kita hidup yang serba instan, yang sudah enak, cara parsingnya bagaimana sudah ketahuan semua di situ. Hanya yang perlu kalau kita belajar bahasa Yunani di situ sebenarnya itu adalah bagaimana kita apalagi kalau bahasa Yunani, karena saya ini Yunani. Itu kalau kita parsing itu bagaimana menerjemahkan itu, bagaimana kita memahami kasus, ada namanya kasus nominatif, ini sedikit jelimet ya. Kadang nominatif ini, kasus nominatif ini, nominatif ini adalah, dia bukan, kadang nominatif ini kita pahami nomina, dalam bahasa Indonesia itu nomina itu adalah subjek. Gitu, subjek. Nah, dalam bahasa Yunani itu nominatif itu, kasus nominatif subjek. Tapi kadang dalam sebuah kalimat itu ada dua nominatif. Nah, yang satu nominatif itu adalah subjek, satunya itu objek. Yang mana kerap kali kita lihat bahwa nominatif itu kasus untuk objek itu berkasus akusatif gitu. Padahal di situ akusatifnya tidak ada. Nah, di situ sebenarnya cara kalau mau belajar lebih, penggunaan nominatif itu sendiri, penggunaan kasus-kasus seperti kasus genitif. Genitif selama ini kita melihat kepemilikan. Ya kan? Kepemilikan. Kepemilikan. Tetapi sama seperti waktu saya kasih tadi terjemahan tentang itu, melalui iman kepada Kristus. Yang Roma tadi ya. Iman kepada Kristus, kata iman dan Yesus Kristus sebenarnya itu Yesus Kristus bukan kata datif di situ yang kepada, tapi itu genetif. Iman itu sendiri genetif, gitu. Ya, sehingga terjemahan situ kita mau pilih mana? Melalui iman oleh Yesus Kristus, atau imannya Yesus, atau iman kepada Yesus. Di situ ada dua genetif di situ.
Nah, ini sedikit jelimet kalau ini karena ya, apa namanya itu sedikit jelimetnya di situ adalah bagaimana kita memilih. Nah, bagaimana genitif yang satu itu dia berperan sebagai subjek. Wah, kayaknya trouble lagi nih jaringannya. Halo? Ya. Halo. Oke, sudah. Genitif yang satu itu ya tadi itu iman, pistis itu sendiri adalah artinya bukan iman, tapi kesetiaan. Ingat, iman dalam bahasa Yunani itu dia mempunyai dua Ya. dari satu kata, yaitu pistis. Pistis itu artinya iman juga kesetiaan. Nah, sekarang ada dua terjemahan ini. Iman kepada Yesus atau melalui kesetiaan dari Yesus. Gitu. Kita diselamatkan ini. Nah, pilihan terjemahan kita itu sendiri sebenarnya itu adalah arah teologi kita kemana gitu. Oke. Itu yang saya bilang tadi itu penggunaan kasus tadi itu. Tools kita sudah punya sekarang. Tapi sekarang bagaimana dengan memahami kasus-kasus itu sendiri? Ya, Ini apa? Kayaknya kembali lagi pada terjemahan dan kadang-kadang kita salah memahami dalam terjemahan dari bahasa yang kita mengerti. Ada satu kasus yang pernah saya alami gini. Ada seorang anak muda tanya, "Kak, Allah adalah kasih." Loh, kalau Allah adalah kasih dimengerti dalam bahasa Indonesia, berarti kasih itu adalah Allah. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat dari bahasa teks Yunani, kalau nggak salah ingat, untuk Allah, Theos, itu kan ada tandanya toh ya. Definite, ada yang kita sebut sebagai definite article. Karena ini dua nominatif itu. Ho Theos estin agave. Nah, itu dalam bahasa Yunaninya. Ho Theos estin agave. Agape itu sendiri adalah kasih. Itu kasusnya nominatif, feminim nominatif gitu. Nah, kalau kita bicara karena ada kata estin di situ, itu bicara mengenai seperti equality. Jika A maka B, Ya. ya kan? Jika A maka B, gitu. Di situ jika A maka B, dan di sini jika B berarti B itu sendiri adalah A gitu. Nah, ini itu sebenarnya kita bicara tentang bukan soal yang satunya itu nominatif, bukan nominatif subjektif, tapi lebih ke arah kepada nominatif quality namanya. Jadi fungsi kasus itu sebenarnya adalah kualitas. Kasus nominatif itu sebenarnya adalah nominatif of quality. Jadi kualitasnya Allah itu sendiri sebenarnya adalah kasih. Nah, bukan berarti kasih itu punya kualitas Allah, bukan. Nah, itu dia. Yang masalahnya terjadi begini. Ini anak ini kebetulan yang tanya itu temannya, bukan yang bersangkutan gitu loh. Karena diajak ke gereja dan lain sebagainya, dia gunakan ayat itu, dan pada akhirnya loh, kalau Allah adalah kasih, berarti kasih itu Allah. Ngapain saya harus ke gereja? Ngapain saya harus ini dan itu? Yang penting saya mengasihi sesama kan sudah. Yang penting saya kan punya kasih. Itu loh yang terjadi. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, memang karena ketika kita bicara mengenai teks firman Tuhan itu sendiri, refleksi kasih kita kepada Tuhan ya dengan cara mengasihi sesama. Ya, sama seperti dalam surat Yohanes, terus Yakobus, iman tanpa perbuatan itu adalah mati, gitu kan. Jadi kita bicara mengenai saya beriman kepada Tuhan tapi kita nggak punya kasih, ya meaningless gitu. Ya. Tapi bukan berarti pada waktu kita bicara mengenai jika Allah adalah kasih dan kasih itu adalah Allah, berarti kita sedang menuhankan kasih. Kita bicara di sini bicara tentang kualitas di situ. Jadi kualitasnya Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi ketika kita bicara mengenai kasih, yaitu adalah the quality of God, gitu. God's quality. Kualitasnya Tuhan itu kasih, love, gitu. Nah, itu tadi kasus nominatif tadi, itu sama-sama nominatif. Theos itu nominatif, agape itu sendiri nominatif. Nah, ini kadang membawa kita
membawa kita kepada suatu kebingungan. Wah, berarti Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tunggu video-video dari kami selanjutnya.